Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak semuanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di 3 Muharram 1444 Hijriah ini Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Bertambah tahun sebenarnya bertambah berkurang jatah hidup kita di bumi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihijrahkan secara fisik dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, dan secara kejiwaan kita berhijrah dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, dari hal-hal yang baik menjadi bertambah baik secara kualitas dan kuantitas. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada malam penuh keberkahan ini, penuh rahmat ini, dengan hujan di luar agak deras tapi masih terkendali. Ini hujan rahmat. Dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang menyediakan ruang dan waktu bagi kita. Saya sangka hari ini nggak ngaji, tapi saya nggak dapat berita karena 3 hari berturut-turut mengadakan Muharram yang penuh gabung kita dan luar biasa yang dikenal dengan kemuliaan Muharramnya. Sukses untuk panitia dan appreciate untuk BKM dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah berpikir ingin membagikan 50 tafsir inspirasi untuk panitia, karena saya belum lewat, rupanya sudah. Nanti saya kasih untuk BKM dan untuk Bina Mu'alaf lah. Alhamdulillah kita telah terbit tafsir inspirasi cetakan ke-7, dan kita akan berikan kepada BKM mewakili Bina Mu'alaf di dalamnya di minggu depan insya Allah. Ini rasa partisipasi kita untuk masjid yang saling mendukung dan saling membesarkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33. Kita hari ini berada di 2 surat saja, 35 sampai dengan 36. Judul kita hari ini 10 sifat mukmin, yang untuk ayat pertama dan kedua kewajiban dia terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya ini dia 10 kebaikan yang sangat diperlukan: Islam, iman, taat, benar, sabar, sedekah, puasa, memelihara kehormatan dan berzikir. Kesimpulan kedua, taat adalah kewajiban muslim terhadap perintah Rasulullah. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wash-shadiqina wash-shadiqati wash-shabirina wash-shabirati wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu ayat 28 sampai 34, 5 kiat membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Ini perintah untuk wanita. Pasangan boleh minta cerai, suami boleh menggugat istrinya hanya karena masalah beda tujuan hidup. Satu ingin ke surga, akhirat, satu orientasinya duniawi. Yang kedua, pasangan hidup perlu diajak untuk hidup berorientasi ridho Allah dan surganya. Inilah dia rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika apa? Jika surga menjadi orientasi hidupnya. Hai Kristen, di mana istri-istri Nabi kalau dia berdosa, dosanya 2 kali lipat. Tapi kalau taat, pahalanya juga 2 kali lipat. Kenapa? Apakah ini berlaku hanya untuk istri Nabi? Ternyata tidak. Kita pun demikian. Kalau kita sesat, pahalanya, dosanya 1. Tapi kalau kita sesat dan menyesatkan, maka dosanya menjadi 2. Kalau kita taat, mengajak orang untuk taat, maka pahalanya juga 2 kali lipat. Yang keempat, dalam bertindak dan berbicara, jangan sampai menggoda lawan jenis. 6 arahan spesial bagi istri soleha, inspirasi dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 hal yang lalu dan hari ini masih terkait dengan wanita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Dan di dalam Al-Quran ada juga istilah asbabun nuzul dalam mempelajari Al-Quran yang dikenal dengan ulumul Quran. Babnya ada asbabun nuzul dan ini menjadi satu ilmu tersendiri. Pelajaran yang terpenting dari asbabun nuzul bahwa Al-Quran telah turun 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat di Lauhil Mahfuz sebelum Nabi Adam ada, sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum peristiwanya ada. Al-Quran sudah komplit 30 juz itu. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang 30 juz itu direkam dan disimpan, diletakkan di tempat yang mulia, dikenal dengan nama Lauhul Mahfuz. Baru kemudian Al-Quran turun ke samai dunia. Baru pada generasi Nabi Muhammad turun selama 22 tahun, 6 bulan kurang 9 hari. Artinya apa? Al-Quran turun bukan semata-mata karena ada sebab. Tapi Al-Quran turun karena memang Allah ingin menurunkannya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Al-Quran sudah ada 30 juz. Ini yang harus dipahami dalam konsep ulumul Quran, asbabun nuzul, sehingga tidak berkesan Allah merespon kejadian dan peristiwa. Nah, itu manusia. Kalau Tuhan tidak, Al-Quran disesuaikan dengan peristiwanya. Kalau kita peraturan menyesuaikan dengan kita. Ada peraturan yang sebenarnya tidak berlaku, tapi karena COVID ada, harus pakai masker. Kenapa ada peraturan masker? Karena ada peristiwanya. Peristiwanya apa? Dulu zaman kami ada COVID-19. Mau tidak mau sholat berjarak, ke masjid pakai masker. Ada peristiwa. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, bukan Allah menyesuaikan dengan peristiwa.
tapi peristiwa disesuaikan Allah dengan ayat suci Al-Quran. Jadi jika kemudian ada sebab turunnya Al-Quran, maka ini sekedar penguat, sekedar pelumas supaya kita ingat dan bertambah yakin bahwa Al-Quran itu bukan di awang-awang, tapi menyelesaikan suatu problematika umat manusia. Inilah yang dikenal dengan asbabun nuzul. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua ayat dalam ayat suci Al-Quran ada sebab turunnya. Sehingga ada orang selalu mengusik tafsir inspirasi. Tafsir inspirasi kenapa tidak ada asbabun nuzulnya? Karena memang Al-Quran itu bersifat universal. Kalau dia bersifat asbabun nuzul, maka dia hanya berlaku pada person tertentu. Ini turun untuk si A, sementara untuk B sampai Z gak berlaku. Tidak. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan pesan-pesan Al-Quran itu bersifat universal, bukan bersifat khusus pada sebab-sebab tertentu. Jadi yang terpenting bagaimana Al-Quran menjadi sumber inspirasi kita bagi hari ini dan masa depan. Inilah yang dipesankan dari hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Saya mengatakan kalau mau baca asbabun nuzul, ada satu buku khusus tentang asbabun nuzul dibaca dari A sampai Z. Lebih sempurna, lebih enak. Daripada semuanya harus ada, akhirnya kita kehilangan inspirasi. Inilah dia nama tafsir inspirasi itu. Ayat ini turun terkait dengan Asma, bukan binti Abi Bakar, tapi Asma yang lain. Dia bertanya, bagaimana orang perempuan yang beramal, apakah seperti laki-laki? Karena ku tahu dan ku dengar hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu untuk laki-laki. Maka ayat ini turun. Tapi sudah kita pahami, bukan karena pertanyaan itu turun. Terkadang kita memberi solusi atas pertanyaan yang timbul. Al-Quran bukan karena pertanyaan yang timbul turunlah ayat. Dia sudah ada 30 juz jauh sebelum alam ini diciptakan. Karena namanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Maka jawabannya innal muslimina wal muslimat. Wahai wanita, kedudukan kalian sama dengan laki-laki selama kalian muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, selama kalian mukmin. Pertanyaannya, kenapa kok dimulai dari muslim? Karena siapapun yang masuk Islam, dia berhak menyandang gelar muslim. Apa itu Islam? Islam dikenal dengan rukun Islam yang 5. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunikahkan, berarti dia orang Islam, ya kan? Karena bersyahadat. Ada orang yang bersyahadat hanya karena nikah. Islamkah dia? Islam. Gak sholat, tapi dia sudah Islam lah itu, karena sudah bersyahadat. Man qala la ilaha illallah dakhulal jannah, karena jannah ini hanya untuk mereka yang muslim dan muslimat. Tapi tentu saja kalau tak puasa, tak sholat, tak zakat, tak haji, tak sempurnalah Islamnya. Karena namanya rukun. Tiang itu ada 5. Kalau cuma satu tiangnya, bisa juga jadi juga, tapi tak sempurnalah, ya kan? Sebagaimana bisa mobil jalan satu bak, bisa, tapi biasanya normalnya 4 lah bannya, kan begitu. Ada tiang di sini 4, bisa dia tegak kalau satu, bisa, dan tanpa tiang pun bisa. Tapi karena sudah direncanakan 5, kita potong 4 ini, runtuh itu atap.
Nah, inilah dia namanya rukun Islam, al-muslimina wal muslimat. Maka tidak semua yang muslim itu beriman. Qulu aslamna, katakan kalian berislam, hingga iman hati kalian dipenuhi dengan iman. Walamma dakhalal imana fi qulubihim, baru kalian mengatakan amanna, kami beriman. Artinya apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ada orang Islam tapi tak beriman. Tapi secara umum Islam dan iman itu 11-12 lah. Yang benar Islamnya, baik pula imannya. Yang baik imannya dilaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Kenapa kita melaksanakan rukun Islam yang 5? Karena kita percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadarnya. Inilah yang dikenal dengan iman, yang dijabarkan oleh Nabi Muhammad dalam dialog dia dengan malaikat. Mal iman, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dan inilah dia jawabannya. Artinya laki-laki dan perempuan equal, sama. Jadi kalau ditanya apakah Islam menganut paham emansipasi, Islam menyatakan mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah sama-sama berhak masuk surga. Hanya hadislah yang mengatakan penghuni neraka kebanyakan wanita. Al-Quran tidak mengajarkan itu. Jadi mana yang benar Pak Ustaz? Al-Quran atau hadis? Sebenarnya pemahamannya yang harus diluruskan. Siapapun dia berhak masuk surga, gak laki-laki, gak perempuan. Jadi kenapa kok perempuan banyak masuk neraka? Karena memang jumlahnya banyak. Itu saja. Berarti banyak juga di surga, banyak juga di neraka. Karena jumlahnya sedikit, sedikit laki-laki di surga, sedikit juga laki-laki di neraka. Kan enak gitu ya kan? Sesuai dengan ayat yang kita bahas hari ini. Siapapun dia, kalau dia Islam dan beriman, masuk surga. Bukan ada sudah penuh nampaknya di surga itu perempuan, sisanya masuk neraka lah walaupun kau beriman dan berislam. Saya rasa tidak begitu pemahaman hadisnya. Ya, wal qanitina wal qanitat, sudahlah dia muslim, beriman, taat lagi, cocoklah. Maka namanya kunut, itu ketaatan. Ada kunut. Kunut itu doa bukti kita ketaatan. Tapi kenapa kok ada yang nggak baca kunut? Nah, ini pemahaman yang berbeda tentang subuh yang tak baca kunut. Tapi kunut bagian dari Islam. Ada kunut nazilah. Dan ada beberapa momen Nabi Muhammad juga melakukan kunut. Nah, bedanya ada yang mensunat muakkadkan kunut pada waktu subuh, ada yang tidak. Ini kunut dalam arti doa di dalam sholat. Tapi sebenarnya kunut di sini adalah qanitina wal qanitat, taat dalam segala perintah Allah. Maka yang nomor 3, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Sudahlah dia muslim. Ini nampaknya lantai 1 naik menjadi mukmin. Ada mukmin yang kurang taat, kurang yakin dia neraka. Akhirnya gak apa-apalah masuk neraka sekali-kali gitu ya kan. Nah, maka pada level atas dia sudah mukmin, dia taat, tak mau melakukan perbuatan yang menjerumuskan dirinya ke neraka dan mengharap ridho Allah dan surganya wujud dari ketaatan dia pada Allah. As-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar. Benar di sini apa? Dia mempercayai apa yang dikatakan Allah dan Rasul sehingga dia mau bersedekah. Jadi shadiqina wasyadiqat,
Oh bukan, itu yang di bawah. Nomor 7, shodiqina shodiqat, dia percaya pada Allah dan Rasul. Jadi kenapa dia mau taat? Karena dia percaya pada Allah dan Rasul. Dia mempercayai apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan apa yang tertulis di dalam hadis. Ini as-shodiqina was-shodiqat, untuk barangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia percaya. Kemudian as-sabirina was-sabirat, artinya tidak saja laki-laki yang harus sabar, perempuan juga harus sabar. Ini adalah level mengerucut naik ke atas. Agama ini perlu orang-orang yang sabar. Dan kita masih terus belajar untuk tetap sabar. Jadi ada orang yang sholat tetapi tidak menghasilkan kesabaran. Maka perlu sholat dan terus belajar sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayo lakukan hidup ini dengan sabar dan sholat. Di dalam sholat perlu kesabaran. Orang yang sabar biasanya sholatnya bagus. Di antara karakter-karakter yang lain, kenapa gak asyakirina wasyakirat? Ini batas minimal sabar sajalah. Di atasnya boleh menjadi bagian syukur. Maka as-sabirin terkait dengan innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sabar menghasilkan sholat yang lebih khusyuk. Khusyuk ini diberlakukan dalam sholat. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Dalam surat Al-Baqarah lanjutannya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Berdasarkan surat Al-Baqarah ini, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sholat khusyuk dan sabar itu payah. Sholat dan sabar itu payah menjadi khusyuk kecuali dengan cara allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang menduga, orang yang yakin betul bahwa dia akan mati dan wafat. Saya akan wafat, bapak ibu akan wafat. Terkadang kita mengucapkan mulut kita akan wafat, tapi rasanya saya nanti sholat isya masih belum wafat lah itu. Akhirnya apa? Sholatnya nggak khusyuk. Tapi kalau jangan, dokter sudah divonis sebulan lagi, jangan. Saya rasa sholatnya lebih khusyuk itu. Jatah hidup tinggal sebulan lagi. Gimana itu? Kalau dia khusyuk, maka inilah yang dipahami. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, karena kita mau mati. Wa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, kita akan mati. Maka orang Mesir biasanya tidak sunnah Nabi, tapi ini sholat sesuai, ini pembukaan yang sesuai dengan firman Allah. Apa itu? Shollu sholatan muwaddah. Orang Mesir di Mesir mengatakan sebelum sholat, shollu sholatan muwaddah, sholatlah kalian seakan-akan ini sholat perpisahan, muwaddah, haji wada. Karena boleh jadi habis ini kalian gak sholat lagi. Apa jadinya kalau ini sholat terakhir? Khusyuk lah ya, ngeri kita. Nah, maka berdasarkan Al-Quran, kian khusyuk itu adalah, ini adalah sholat terakhir. Panjang umur, gak apa-apa, lanjutkan. Inilah yang disebutkan juga sholat terakhir itu dikenal dengan aqimus sholat, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi sholat wusta itu apa? Hari ini maghrib tadi itulah sholat wusta. Yang mau kita hadapi nanti sholat isya adalah wusta. Besok subuh yang mau kita hadapi itulah sholat wusta. Nanti juhur itu adalah sholat wusta. Asar nanti, asar itu adalah sholat wusta. Jadi sholat wusta itu apa? Ringkas cerita, sholat yang kita hadapi itu adalah sholat wusta. Karena ulama berbeda pendapat tentang wusta ini. Ada yang mengatakan 2 dalam bilangan, itu bilangan yang ganjil diantara bilangan yang unik diantara 3, dan ada yang mengatakan antara
dapat 2, 3 dan 4, 3 berarti maghrib. Ada yang mengatakan permulaan itu adalah wusto, subuh adalah wusto. Ada yang mengatakan tidak, asal adalah wusto karena Allah bersumpah dengan wal asri. Semua 5 waktu itu adalah wusto. Tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sholat apapun yang ada di depan kita, lakukanlah dengan khusyuk karena itu adalah sholat terakhirmu dan itu bagian dari sholat wusto. Jadi kita nggak usah memperdebatkan sholat wusto itu yang mana, tapi yang penting ini sholat terakhir, maka ini sholat terbaik. Masih panjang umur, nggak apa-apa. Kusangka tadi mati, rupanya enggak. Sholat berikutnya sholat wusto lagi, sholat khusyuk lagi. Rupanya wafat dengan sholat yang bagus, alhamdulillah husnul khotimah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Nomor 7, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ada shodiqin, ada mutasaddiqin, ada shodiqat, ada mutasaddiqat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ada laki-laki yang bersedekah, ada perempuan yang bersedekah. Wujud bagaimana Islam menghargai perempuan. Artinya apa? Perempuan itu di masyarakat manapun, belum dia berumah tangga, yang megang uangnya itu ya bapaknya. Dia nggak dikasih megang uang. Nanti begitu sudah berumah tangga, yang megang uang adalah suaminya. Sehingga dia nggak pernah bersedekah. Tidak dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan perempuan bersedekah atas nama dirinya dan untuk pahala dirinya ada. Walaupun dia bendahara di rumah kita ya. Kenapa? Perempuan berhak memiliki uang dari warisan sang ayah atau sang emak. Itu uang dia loh. Itu bukan uang suami. Sehingga harus minta izin dari suami untuk menyedekahkan uang yang didapat dari warisan ayah emak atau hibah dari ayah emak. Itu uang perempuan. Walaupun dia bawa ke rumah tangga kita, bang, aku dapat uang sekian. Ya sudah, lakukan yang terbaik. Kalau mau sedekah, sedekah, nggak harus izin dari suami. Inilah dia Islam dalam menghormati wanita, sehingga wanita itu punya harta. Anakku, kau perempuan di pesantren, ini uangmu, kau jaga itu baik-baik. Gak harus tanya ayah, kayak mana ya? Kau belanjakan atau enggak? Kalau kau butuh pakai saja. Ini uangmu. Ini Islam. Jadi tidak ada pembebasan perempuan melebihi dia bisa menyedekahkan, mewakafkan, menzakatkan hartanya. Al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini sesuai antara as-shodiqin dan mutasaddiqin. As-shodiqat dengan mutasaddiqat. Artinya apa? Hanya orang yang percaya pada Allah lah yang mau bersedekah. Hanya orang yang percaya pada Allah lah yang orientasi kerjanya mau bayar zakat. Jadi kenapa kok nggak disebutkan az-zakina waz-zakiyat gitu? Kan yang wajib bayar zakat, Pak Ustaz. Allah mengambil level yang lebih umum, universal. Maka disebutkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara. Shadaqatu itu disendiri maksudnya adalah zakat. Ada 8 pos penerima zakat dalam Al-Quran, tapi redaksinya bukan zakat, tapi sedekah. Sedekah ada 2, sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunat namanya sedekah atau infak atau hibah atau hadiah. Jadi sedekah itu ada 2 pengertian. Maka di sini mutasaddiqin wal mutasaddiqat, paling penting adalah bayar zakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Karena apa? Perempuan biasanya dititipkan emaknya emas, dipakai iya, tapi ada emas batangan di rumahnya. Kalau sudah sampai 1 tahun 100 gram, kurangkan 2,5%-nya. Inilah dia untuk perempuan. Wasyaimina wasyaimat, untuk mereka yang berpuasa laki-laki dan perempuan dapat pahala yang sama.
Kalau dia sudah berpuasa berarti dia menjaga syariat. Kemudian supaya sempurna kalau dia belum berumah tangga, wal hafizina furujahum wal hafizat, jaga kemaluan. Jadi Allah membangun kerangka berpikir dari atas sehingga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu didapat. Karena apa? Karena laki-laki tidak mau berselingkuh dan berzina kepada perempuan lain, dan perempuan tidak mau melakukan hal senonoh kepada laki-laki lain. Sebagaimana ayat yang di atas dibangun tentang berumah tangga itu. Artinya walaupun di atas pertemuan yang lalu berbicara tentang perempuan, tapi di awal ayat dari surat Al-Ahzab berbicara untuk kepentingan laki-laki, dan di sini equal, laki-laki dan perempuan harus bertanggung jawab bagi dirinya masing-masing, karena surga laki-laki dan perempuan itu tergantung amalnya masing-masing. Ada dalam rumah tangga, istri di surga, suami di neraka. Contohnya rumah tangga Fir'aun, Aisyahnya di surga, Fir'aunnya di neraka. Ada laki-lakinya di surga, perempuannya di neraka, seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Suaminya di surga, istrinya di neraka. Jadi walaupun kita satu rumah, tapi nasib kita bisa berbeda. Tapi pesan Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, maunya sama-sama masuk surga lah, maunya sama-sama terhindar dari neraka. Maka wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Kehormatan di sini kemaluan, bahasa lebih jelasnya furuj, kemaluan, artinya menempatkan di tempat yang halal. Fi bud'i ahadikum shadaqah, kamu mendatangkan istrimu dapat sedekah. Mendatangkan istri kau dapat sedekah. Adalah bagaimana kalau kamu mendatangkan tempat yang haram, apakah kamu tidak berdosa? Kata Nabi kepada sahabat, iya berdosa. Begitu juga lah kalau kamu menghampiri istrimu, maka kamu dapat pahala. Jadi ini dapat enak dunia, dapat pahala lagi di akhirat. Wadzakirinallaha katsira, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir. Kemudian a'ad wadzakira, dan perempuan a'ad Allahu lahum. Lihat di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberi kepada mereka, menyediakan kepada mereka lahum. Seharusnya lahum walahunna, lahum untuk laki-laki, lahunna untuk mereka perempuan. Tapi kenapa kok lahum saja gak lahunna balik? Tadi sudah di atas laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Seharusnya Allah mempersiapkan bagi laki-laki dan perempuan juga lah. Tapi kenapa kok lahum gak pakai lahunna? Kata orang ini bukti bahwa ada diskriminasi, kata dia. Maka kata saya Muhammad Mutawalli Sha'rawi dan para alim ulama mengatakan ini bukan ihanah, ini bukan penghinaan, tapi khianah, ini perlindungan. Jadi kenapa kok perempuan gak disebutkan? Karena kita menyayangi perempuan, kita lindungi dia. Maka ada fasad, perempuan-perempuan yang jahat, menyihir. Kenapa kok an-nafasati fil 'uqad, enggak an-nafasud? Karena perempuan itu enggak boleh buat jahat. Kalau masyarakat ditemukan perempuan yang sudah buat jahat, ini masyarakat sudah hancur babak belur. Mana suaminya? Kok sampai sang istri pula yang melakukan kurir narkoba? Cukuplah suaminya yang melakukan kurir itu, walaupun itu salah. Kalau kau bertanggung jawab, jangan kau suruh istrimu, tapi kaulah yang maju di depan. Mana bapaknya, kok anak gadisnya disuruh untuk melakukan maksiat? Kalau kau bertanggung jawab, kaulah yang melakukan kejahatan itu, jangan kau suruh anak gadismu. Inilah dia bagaimana Islam melindungi, dan dunia pun mengakui itu. Udah perempuan di belakang saja, ini kerja laki-laki. Kan begitu kalau orang buat maksiat kan.
Tapi kalau sudah turun perempuan, wah ini sudah hancur ini kota. Maka lahum bukan lahunna, karena kita melindungi harkat derajat manusia perempuan, bukan menghina dan meremehkan mereka. Maka laki-laki dan perempuan yang memiliki 10 karakter ini, maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan artinya apa? Kok ampunan pula? Kurang baiknya 10 ini kok Allah katakan masih ampunan juga. Saya manusia, bapak manusia, ibu manusia, pasti ada selip silap dan salah lah. Gak usah cari kesalahan orang, kesalahan Ustadz Jainal banyak, kesalahan bapak ibu banyak, introspeksi diri. Dan Allah menggaransikan kita pertama kali, kalau kau silap, kau salah, sama ada dulu sebelum 10 hal ini kau lakukan, ku ampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kau sudah melakukan ini, rupanya masih ada silap, selip dan salah, tetap ku ampuni. Nah, ini enak ini. Ini enak ini. Ini enak ini. Artinya selip-selip sedikit masih oke lah. Salah yang masih manusiawi. Lahum maghfiratan disebut dengan nakiroh, artinya ampunan Allah unlimited, tak terbatas. Di sini salah sedikit diampuni Allah, di sini salah sedikit diampuni Allah. Di sana salah besar, gimana kalau salah besar? Diampuni Allah enggak? Maghfiratan juga. Enak kali dengan Pak Ustadz Jainal, semua diampuni Allah. Bukan enak Ustadz Jainal, Al-Quran mengatakan itu. Kalau bukan ampunan Allah, apalagi yang kita harapkan? Sudah terlanjur membunuh 99 orang. Kata sang abid gak diampuni, dibunuhnya genap 100. Tapi kata sang arif katanya Allah Maha Pengampun. Pindah, tinggalkan kampung maksiat ke kampung taat, mudah-mudahan kau dapat hidayah. Di tengah jalan meninggal. Kata malaikat dia lebih dekat ke tempat yang baik karena dia mau ngaji. Di tengah jalan baru mau ngaji ke Masjid Muhajir, mati di tengah jalan. Kata malaikat, ini pun sudah cukup untuk mengampuni 100 kali pembunuhan yang pernah dia lakukan. Saya rasa kita nggak sampai membunuh 1 orang. Ngaji ke Masjid Muhajirin sering, maka kita layak untuk mendapatkan maghfiratan. Bukan kemudian habis itu hari ini saya buat maksiat banyak-banyak lah, stok ampunan sudah banyak. Tidak ulang begitu pola pikirnya. Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar itu apa? Surga yang tak terbatas. Ajran 'azima. Ini dia 10 hal. Waktu kita tinggal sedikit. Wa makana lil mu'minin wala mu'minah. Kembali lagi, tidak ada bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyarah, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan itu. Ada 2 kali ayat ini turun. Pertama kali bahwa Zainab mau menikah, sangka dia menikah dengan Nabi Muhammad, keluarganya oke lah. Rupanya Nabi Muhammad bawa Zaid. Kalau yang satu ini janganlah, tapi ini perintah Rasul, gimana jadinya? Ya udahlah, karena perintah Rasul, kata Zainab, ya nikahlah. Sudah sempat senang. Tapi kata orang orientalis, Bapak Ibu, jahatnya mereka mempelintir sejarah. Lihat, Nabi Muhammad itu ngebet kali dengan istri anak angkatnya. Tergoda Nabi Muhammad dengan Zainab, maka disuruhnya Zaid cerai biar dia bisa kawin dengan Zainab. Nggak sesuai dengan fakta. Kalau Nabi Muhammad mau nikah dari awal, itu Nabi Muhammad sudah bisa nikah. Tapi karena perintah Allah bahwa tabani, anak angkat, tidak ada dalam Islam, surat Al-Ahzab ini juga mengatakan, sehingga aku perintahkan engkau wahai Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab supaya selesai masalah tabani, karena memang tidak ada urusan hubungan ayah dengan anak angkat itu. Kalau anak kandung iyalah. Maka fitnah itu begitu kejamnya, sehingga Nabi Muhammad dibilang tergila-gila dengan wanita. Tentu saya tidak.
sampai pakai nama Tuhan untuk menikahkan dirinya dengan istri anak angkat. Nauzubillah min zaliklah. Kalau memang mau dari awal Nabi Muhammad bisa. Min amri wa may ya'sillah wa rasulahu, lihat ini perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, barang siapa yang melanggar perintah Allah sesat dan sesat-sesatnya. Walaupun ini ayat terkait secara khusus untuk pernikahan itu, tapi ini bersifat universal lah. Ada orang sami'na wa ata'na, ada orang sami'na wa aswaina, kami dengar dan kami taat. Seperti yang 10 tadi, yang nomor 11-nya ini cukup 1. Ketika kalian taat, runtuhlah semua yang 10 itu. Jadi 10 itu dihancurkan dengan 1 saja. Kami maksiat, kami lawan Tuhan, kami lawan Al-Quran, kami lawan Muhammad. Maka kata Allah, ya sudahlah, tempat kalian di neraka karena kalian sesat, sesat-sesatnya. Kewajiban dia terhadap perintah Rasul, tidak seharusnya mukmin menjadikan kebijaksanaan diri sendiri sebagai saingan dengan kebijaksanaan Allah. Tetap saja Allah is the best lah ya, perintah Allah yang terbaik. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan 10 kebaikan yang sangat diperlukan, tidak saja terkait dengan asma, tapi juga berlaku universal. Apa itu? Siapapun kita, laki-laki dan perempuan, ayo Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, maka jangan pernah mencoba untuk keluar dari Islam kapanpun dan dimanapun, karena kita tidak tahu kapan akan mati. Boleh jadi ketika kita keluar dari Islam wafat, nauzubillah min zalik, semua nol. Yang kedua, iman, percaya bahwa surga itu ada, mengharap ridho Allah dan surganya, neraka itu ada, menghindar darinya. Yang ketiga taat, yang keempat menjadi orang jujur dan benar dalam bertindak, yakin pada Allah dan Rasulnya, sabar, khusyuk dalam sholat, sedekah, sama ada wajib namanya zakat ataupun sunat namanya infak atau sedekah. Puasa, tentu saja ini pertama kali puasa Ramadan, dan kalau mau tambahan ada puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, bahkan memelihara kehormatan atau kemaluan dan memperbanyak zikir. Pesan kedua, taat, kewajiban mukmin terhadap perintah Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat.